Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnawati Tahiu, mahasiswa semester 4. Di sini saya akan membahas materi model-model pembelajaran. Dalam proses belajar, setiap siswa harus diupayakan untuk terlibat secara aktif guna mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini memerlukan bantuan dari guru untuk memotivasi dan mendorong agar siswa dalam proses belajar terlibat secara totalitas. Guru harus menguasai baik materi maupun strategi dalam pembelajaran, baik untuk dirinya maupun untuk pembelajaran. Untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Belajar secara aktif, baik mental maupun fisik. 2. Guru harus mempergunakan banyak metode pada anak mengajar. 3. Motivasi. 4. Kurikulum yang baik dan seimbang. 5. Guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual. 6. Guru akan mengajar efektif bila selalu membuat perencanaan sebelum mengajar. 7. Pengaruh guru yang subjektif perlu diberikan pula kepada siswa. 8. Seorang guru harus memiliki keberanian menghadapi siswa-siswanya. 9. Guru harus mampu menciptakan suasana demokratis di sekolah. 10. Guru perlu memberikan masalah-masalah yang merangsang untuk berpikir. 11. Semua pembelajaran diberikan pada siswa perlu diintegrasikan. 12. Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan yang nyata di masyarakat. 13. Dalam interaksi belajar mengajar, guru harus banyak memberi kebebasan pada siswa. 14. Pengajaran remedial. Berdasarkan hal ini atas dapat disimpulkan bahwa yang penting dalam proses belajar mengajar, guru sebagai pengajar tidak mendominasi kegiatan tetapi menciptakan atmosfer siswa. Jika mampu mengalokasikan dan menggunakan waktu dalam belajar. Model-model pembelajaran untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara-cara belajar mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan model pembelajaran. Dalam praktiknya, guru harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi, bahan ajar, dan fasilitas media yang tersedia dalam kondisi guru itu sendiri. Berikut ini sajikan beberapa model pembelajaran untuk dipilih dan dijadikan alternatif sehingga cocok untuk situasi dan kondisi yang dihadapi. 1. Comprehensive learning. Pembelajaran komprehensif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang penuh ketergantungan dengan orang lain, mempunyai tujuan dan tanggung jawab bersama, pembagian tugas dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyataan itu, belajar berkelompok secara komprehensif, siswa dilatih dan dibiasakan untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab, saling membantu, dan berlatih berinteraksi, komunikasi, sosialisasi, karena komprehensif adalah miniaturnya dari hidup bermasyarakat dan belajar menyadari kekurangan dan kelebihan masing-masing, menyelesaikan persoalan atau inquiry menurut teori dan pengalaman agar kelompok kohesif. Tiap anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang siswa. Keterangan kemampuan, grader, karakter, dan kontrol dan fasilitas, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan prestasi. Sintaks pembelajaran komprehensif adalah informasi pengarah strategi membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan pelaporan. 2. Pembelajaran kontekstual, teaching and learning. Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab, lisan, ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata kehidupan siswa.
Darling Life Modding, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konduktif dan suasana menjadi kondusif, nyaman dan menyenangkan. Setiap pembelajaran kontraktual ada aktivitas siswa melakukan, mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Dan pengaman. Kemampuan sosialisasi adalah 7 indikator pembelajaran konstekstual sehingga bisa dibedakan dengan model lainnya, yaitu modeling, permustakaan, perhatian, motivasi, penyimpanan. Kompetensi tujuan pengarah petunjuk, rambu-rambu contoh, distinction, eksplorasi, membimbing, menuntut, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, inquiry, generalisasi, learning community. Seluruh siswa partisipatif dalam belajar kelompok atau individual, means on, hands-on, mencoba mengajarkan, inquiry, identifikasi, investigasi, hipotesis, konjektur, generalisasi, menemukan, konstruksi, membangun pemahaman sendiri, mengonstruksi konsep, aturan, analisasi, sintesis, refleksi, review, rangkuman, tidak lanjut, audits and match, penilaian selama proses dalam sesudah pembelajaran, penilaian terhadap aktivitas usaha siswa, penilaian portofoli, penilaian subjektif, objektifnya, DR-nya, sebagai aspek dengan berbagai cara. 3. Pembelajaran berbasis masalah untuk dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Para ahli pembelajaran menyarankan penggunaan paradigma pembelajaran konstruktivistik dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya perubahan paradigma belajar tersebut, terjadi perubahan fokus pembelajaran dari berpusat pada guru kepada belajar berpusat pada siswa. Pembelajaran dengan lebih memberikan nuansa yang harmonis antara guru dan siswa dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berperan aktif dan mengonstruksi konsep-konsep yang dipelajarinya. Pembelajaran berbasis masalah memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Belajar diawali dengan masalah. B. Masalah yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata. C. Mengorganisasikan pembelajaran seputar masalah. D. Mahasiswa diberikan tanggung jawab yang besar untuk melakukan proses belajar mandiri. E. Menggunakan kelompok kecil. F. Mahasiswa dituntut untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari dalam bentuk kinerja. 4. TTG, Teams, Games, Turnamen. Penerapan model ini dengan cara mengelompokkan siswa heterogen. Tugas tiap kelompok bisa sama, bisa berbeda. Setelah memperoleh tugas, setiap kelompok bekerja dalam bentuk individual dan diskusi. Usahakan dinamika kelompok kohesi dan kompak serta tumbuh rasa kompetensi antara kelompok. Suasana diskusi nyaman dan menyenangkan seperti kondisi permainan games, yaitu dengan cara guru bersikap terbuka, ramah, lembut, santun, dan sajian bodoran. Setelah selesai bekerja, kelompok sajikan hasil kelompok hingga terjadi diskusi kelas jika waktunya memungkinkan. TTG yang dilaksanakan dalam berbeda pertemuan dalam rangka mengisi waktu sesudah UAS menjelang pembagian rapot.